Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali sekalipun kita berbeda tempat di rumah masing-masing, namun kita yakin dan percaya bahwa Tuhan juga selalu ada bersama dengan kita. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita dengan doa. Kami sungguh mengucapkan syukur Bapa yang baik. Pada saat pagi hari ini kami datang di hadapan Tuhan. Anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh bangun pagi-pagi dengan tubuh yang sehat. Kembali kami boleh mengikuti ibadah raya Tuhan. Sekalipun ibadah kami ini di rumah kami masing-masing, namun iman kami percaya bahwa Tuhan hadir di rumah kami masing-masing bersama kami untuk ibadah kepada Tuhan. Ampuni kami, Engkau layakkan kami. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh Tuhan. Ajarkan kami mengenal akan Tuhan. Karena waktu kami ibadah, Tuhan Engkau senantiasa melihat hati kami. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan. Kami serahkan ibadah kami mulai awal, pertengahan sampai selesainya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sama-sama kita akan angkat pujian kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita adani semua karena kebesaran Tuhan. Sungguh besar setiamu Tuhan. Puji Tuhan. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan
Mari katakan, ku tinggikan Engkau Tuhan. Selama-lamanya kami tinggikan Engkau Tuhan, karena kami tahu hanya nama Yesus yang layak kami agungkan, hanya nama Yesus yang layak kami tinggikan. Mulai hari ini selama-lamanya Yesus yang terbesar. Haleluya, puji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tentunya Bapak Ibu setuju dengan saya bahwa dalam hidup kita hanya ada satu nama yang besar, yaitu nama Yesus. Angkat suara kita sama-sama, Tuhanku Maha Besar. Haleluya. Yuk sama-sama bersukacita. Sama-sama kita akan persiapkan rencana hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Kita belajar merespon dengan benar.
Sekalipun kita berbeda tempat, namun kita yakin dan percaya Roh Kudus akan menolong kita supaya kita memahami firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sama-sama angkat pujian, kalau ku cari damai. Bapa kami yang dalam surga, kami sangat bersyukur kepadamu karena kami menemukan Tuhan dan sebenarnya Tuhan menemukan kami sehingga kami mendapatkan jawaban bagi kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Tuhan, kami telah memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami percaya sesuai dengan firman-Mu, Engkau bertahta di atas puji-pujian umat-Mu. Dan Engkau yang bertahta sekarang kami undang untuk bersabda kepada kami. Sebab firman-Mu adalah kekal selama-lamanya. Firman-Mu lah yang paling kuat, firman-Mu lah yang menolong hidup kami, firman-Mu lah yang menuntun hidup kami. Semuanya
benar ya Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Urapi pikiran kami dan hati kami, supaya pikiran kami memahami firman-Mu, dan hati kami mengatakan ya kepada firman-Mu untuk kami laksanakan. Kau berkati keluarga kami, saudara-saudara kami dari Kristus Gembala ini Tuhan, baik orang tua, anak-anak, remaja, dan semuanya ya Tuhan, lansia sampai bayi-bayi, semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati hamba-Mu juga, Pak Is, dan keluarga, supaya semua ada kesehatan dan kekuatan. Kami muliakan Tuhan dan kami sambut hadirat Tuhan oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya sangat berharap kiranya suara saya dapat terdengar dengan baik. Apakah bisa terdengar dengan baik? Boleh Bisa, Pak. ada tanda. Oke, terima kasih ya. Terima kasih untuk bisa terdengar dengan baik sebab saya sedang berada di Denpasar sekarang dan saudara-saudara sedang ada di Malang, mungkin ada lagi yang dalam perjalanan, tapi semenjak pandemi ini Tuhan membuat kita dapat beribadah di mana saja dengan mempersatukan roh dan jiwa kita. Amin. Amin ya. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari ini saya ingin mengajak kepada kita sekalian untuk mempelajari tentang doa dalam kehidupan kita. Mempelajari tentang doa dalam kehidupan kita. Nah, kalau sudah bicara hal-hal yang bersifat praktis seperti ini, doa kah, atau menggunakan kata-kata kah, pembuatan perencanaan dan sebagainya, ada satu penulis Alkitab yang benar-benar sering berbicara tentang hal-hal yang praktis. Dan penulis Alkitab itu adalah Yakobus. Di dalam surat Yakobus ada banyak sekali petunjuk-petunjuk praktis. Dan mari coba kita akan lihat dalam kaitan dengan doa itu, apa yang Rasul Yakobus sampaikan kepada kita. Saya mengajak pertama-tama, kita akan membuka dalam kitab Yakobus pasal 5 ayat 16. Yakobus pasal 5 ayat 16, di situ dikatakan seperti ini, yang bagian B ya, bagian belakang. Dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Betul ya? Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Andai kata saya ada di antara saudara-saudara, saya ingin bertanya sebenarnya, siapa di antara kita yang suka berdoa? Kenapa saudara dan saya berdoa? Ya, pasti jawabannya gampang. Lupa Gadut Nyong, saya orang Kristen kok ditanya suka berdoa atau enggak. Pak Gadut untuk tanya kenapa saya berdoa. Saya berdoa itu pasti ada satu keperluan dalam kehidupan saya, Pak. Saya mau berdoa. Lalu saya bertanya lagi, siapa di antara kita yang ingin supaya doanya itu ada kuasanya? Berarti terjadi dalam kenyataan, kan? Bukan hanya doa-doa-doa, tapi tidak pernah terjadi dalam kenyataan. Saya bahkan bertanya yang terakhir, siapa di antara kita yang ingin supaya doanya itu sangat besar kuasanya? Wow, kalau sudah ditanyain begitu, saya hanya menduga saja bahwa sebagai orang Kristen yang baik, saudara-saudara semua yang ikut ibadah ini pasti sangat mau. Saya mau, Mbak, kalau saya berdoa supaya sangat besar kuasanya. Tetapi di sini ada pernyataan, bagaimana supaya doa kita itu sangat besar kuasanya. Di bagian awal dari kalimat tadi dikatakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Nah, bila dengan yakin didoakan, maka itu besar kuasanya. Nah, untuk melihat doa yang benar ini, doa yang besar kuasanya ini, saya ingin mengajak saudara-saudara untuk membaca juga ayat-ayat yang ditulis oleh Yakobus dari pasal 4. Coba kita lihat. Yakobus pasal 4, mulai ayat 1 sampai ayat 3. Yakobus pasal 4, ayat 1 sampai 3.
Saya akan bacakan buat kita ya. Di sini dikatakan begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya itu dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Perhatikan kata hawa nafsu di situ. Ayat 2 mengatakan, kamu mengingini sesuatu. Perhatikan kata mengingini sesuatu. Tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Jadi yang pertama, kita tidak memperoleh apa yang kita maui karena kita tidak berdoa. Tetapi di ayat yang ketiga dikatakan begini, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Mengapa begitu? Karena kamu salah berdoa. Loh, doa yang salah itu yang seperti apa? Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah ini, di sini Rasul Yakobus sudah langsung memberitahukan kepada kita bahwa kadang-kadang dalam kehidupan kita ini, kita mengingini sesuatu. Ini, saya mau ini terjadi pada diri saya. Saya mau anak saya akan bertumbuh dengan sehat. Saya mau nanti kalau dewasa dia akan sukses. Saya mau supaya saya tidak akan sakit-sakitan. Saya mau supaya Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Itu sah-sah saja, saudara. Tapi doa itu kalau dari ayat 1 sampai ayat 3 ini bisa jadi tidak dijawab oleh Tuhan. Kalau apa? Alkitab tadi mengatakan, kalau itu kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Dan di ayat kedua dikatakan begini, kamu mengingini sesuatu. Nah, jadi kalau begitu, saudara, berarti yang perlu kita pertanyakan yang pertama, ini poin pertamanya ya. Kalau doa itu mau sangat besar kuasanya, apanya yang didoakan itu harus benar. Ya, apa yang didoakan itu harus benar. Ada orang yang berdoa, saya katakan dalam kehidupan manusia itu kalau kita bergumul itu, kita sebenarnya bergumul karena dua hal. Yang pertama, kita bergumul karena keinginan kita. Kita ingin itu, ingin ini, ingin itu, ini. Lalu karena kita ingin mencapainya, maka kita bergumul. Tidak tercapai, kita bergumul. Ya, gitu. Tapi yang kedua, kita itu bergumul karena kebutuhan kita. Nah, sekarang kita bertanya, dari ayat 1 sampai ayat 3 pasal 4 ini, kalau kita disuruh berdoa, apa yang harus kita doakan? Yang kita doakan tidak boleh berasal dari keinginan kita. Atau lebih lengkapnya, hawa nafsu. Karena hawa nafsu atau keinginan itu kalau mau dituruti, maka akhirnya justru menimbulkan iri hati, menimbulkan pertengkaran. Dan bukan tidak mungkin firman Tuhan tadi mengatakan sampai kamu bahkan berkelahi dan kemudian membunuh. Keinginan itu enggak ada batasnya. Keinginan manusia itu wis blakrak nyandi-nyandi, ya. Terlalu besar kalau apa namanya benar-benar ditekuni. Coba Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kalau bertanya, saudara ingin nggak punya mobil mewah yang harganya tidak hanya jutaan tapi miliar? Ingin nggak? Ingin toh. Saudara kalau boleh bisa nggak punya keinginan kalau aku punya bis sendiri enak ya, dan yang Jakarta aku nggak usah tuku tiket bis gitu. Bahkan mungkin ada di antara kita yang kata, aku ingin kalau bisa punya pesawat sendiri. Aku ingin kalau bisa punya rumah besar. Kalau namanya keinginan, saudara, itu nggak ada batasnya. Itu karena nafsu manusia. Tapi Tuhan di sini tidak menjamin kalau kita berdoa untuk keinginan kita, maka Tuhan akan menjawab. Sebab doa untuk keinginan menurut Tuhan tergolong dalam bagian doa yang salah didoakan. Kalau begitu apa Pak yang perlu didoakan? Yang perlu didoakan adalah kebutuhan kita. Coba kita kembali ke pasal 5. Ya. Ayat yang ke-16 tadi, bagian B itu dimulai dengan bagian A, ayat 16 pasal 5. Ya. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Nah,
Kalau kita bilang supaya kamu sembuh, maka berarti ini doa untuk meminta kesembuhan. Bapak Ibu dapat membaca ayat-ayat sebelumnya. Kalau Bapak Ibu melihat ayat 14 misalnya, dikatakan kalau ada seorang di antara kamu yang sakit, baiklah ia memanggil para penatua jemaat supaya mereka mendoakan dia serta mengulesnya dengan minyak dalam nama Tuhan. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia, dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Nah, jadi kalau begitu yang merupakan kebutuhan apa? Kalau kita sakit, itu bukan keinginan untuk sembuh itu. Kebutuhan. Karena kalau kita nggak jadi sehat, kita nggak bisa berproduksi apa-apa dalam hidup kita. Jadi kesehatan merupakan kebutuhan. Sehingga ketika kita sakit, lalu kita berdoa minta kesembuhan, itu berarti kita berdoa bukan untuk keinginan, tapi doa untuk kebutuhan. Nah, jadi kalau saya bertanya sekarang, apa yang perlu kita doakan? Yaitu jangan berdoa untuk keinginan. Sebab doa untuk keinginan itu tidak ada jaminan untuk dijawab oleh Tuhan. Sekali-sekali mungkin Tuhan menjawab. Sama seperti kita dengan anak-anak kita. Gitu. Kalau anak kita sekali-kali minta dibelikan permen. Permen kan bukan kebutuhan. Kalau memang dia kebutuhan, maka dia makan permen wakul, dia sudah sehat. Tapi kalau dia sampai makan permen sak bakul, dia malah sakit. Berarti bukan kebutuhan. Permen itu keinginan. Es krim itu bukan kebutuhan. Es krim itu keinginan. Ya silahkan anak kita manja sampai dia makan es krim sak kulkas. Lah nggak sehat malahan. Karena itu keinginan. Tapi kalau minta makanan-makanan yang pokok, nah itu kebutuhan. Maka kita akan suplai kebutuhan mereka setiap hari. Sekali-sekali minta permen, minta es krim, oke. Tapi jangan selalu minta permen, minta es krim. Betul ya? Karena itu mulai hari ini jangan repot mendoakan keinginan. Nanti kita kecewa karena kita akhirnya nggak bisa dijawab doanya oleh Tuhan. Tapi doakan untuk kebutuhan. Contohnya Tuhan pernah mengatakan begini, ya, datanglah kerajaanmu di bumi ini seperti dalam surga. Itu kebutuhan. Kalau datanglah jadilah kehendakku di surga seperti di bumi, nah itu namanya keinginan. Kita yang punya kehendak, kita yang punya mau, nah itu minta terjadi tidak hanya di bumi, bahkan di surga juga terjadi seperti yang kita ingini. Jangan. Tapi firman Tuhan selalu mengatakan kehendakmu yang jadi, baik di bumi maupun di surga. Itu adalah kebutuhan kita. Jadi doa untuk orang sakit, doa untuk kita yang sakit, doa kalau waktu kita menderita, doa waktu kita lapar, doa waktu untuk kebutuhan kesehari-hari, itu adalah kebutuhan. Dan doa yang seperti itu adalah doa yang benar. Jadi yang pertama, apa yang didoakan itu, coba singkirkan keinginan-keinginan dan doakan kebutuhan, maka doa itu akan kuasanya besar. Amin. Amin ya. Yang kedua, kalau kita lihat dari firman Tuhan tadi yang kita baca dari pasal 5 ayat 16, dikatakan begini, doa orang yang benar. Perhatikan doa orang yang benar. Perhatikan firman Tuhan tidak mengatakan begini, doa yang benar dari orang. Loh apa tak Pak bedane? Doa orang yang benar itu artinya orang yang berdoa itu benar. Tapi kalau doa yang benar dari orang itu berarti metodene atau carane berdoa yang benar. Ngerti maksud saya bedanya ya? Jadi yang besar kuasanya yang mana Pak? Kalau firman Tuhan mengatakan doa orang yang benar. Jadi pertama waktu berdoa tadi dikatakan coba pastikan yang kita doakan, apa yang kita doakan itu adalah kebutuhan kita, jangan keinginan kita. Itu pertama. Yang kedua, waktu kita berdoa, kita bertanya, aku ini orang benar atau enggak? Kalau aku orang benar, wes gak usah mikir metodenya seperti apa. Metodenya seperti apapun, caranya seperti apapun, kalau saya orangnya benar, maka menurut firman Tuhan ada jaminan doa kita akan dijawab oleh Tuhan. Baik,
Ya, bagaimana kita benar? Kita itu benar kalau kita dibenarkan oleh Tuhan, kata firman Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Bahkan kebenaran kita yang kita bangun dengan kekuatan kita sendiri. Bagi Allah, kata kitab Yesaya itu hanya seperti kain popok saja. Tetapi kalau kita mau dibenarkan oleh Tuhan, kebenaran Tuhan diberlakukan kepada kita. Tuhan Yesus Kristus pengorbanannya di kayu salib menutup dosa-dosa kita, maka kita akhirnya bisa menjadi benar di hadapan Allah. Tetapi sesudah kita dibenarkan oleh Tuhan, maka sejak saat itu kita juga harus tetap menjaga hidup kita benar. Saya tidak anti orang belajar metode doa di sana, di sini, ikut training doa sana sini, enggak anti saya. Tapi saya hanya memberi jaminan, kalau kita mengetahui 100 macam cara berdoa, tapi kita tidak menjaga hidup kita benar, itu 100 macam metode doa atau cara berdoa itu tidak ada artinya. Karena tidak sama dengan jaminan firman Tuhan. Jadi yang terpenting, jadilah saudara-saudara dan saya orang yang benar. Nanti metodenya kita pelajari, metode apapun, Tuhan akan terima metode itu, sehingga akhirnya doa kita menjadi doa yang benar, dan doa yang benar akan besar kuasanya. Oke? Yang pertama, apa yang didoakan? Yang didoakan harus kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, siapa kita yang berdoa harus orang yang benar. Jangan sampai orang yang tidak benar di hadapan Allah. Kalau orang yang tidak benar, lihat itu antara Elia dengan nabi-nabi yang jumlahnya banyak itu. Mereka sampai memukuli dirinya pakai pisau, sampai berdarah-darah, dagingnya keluar dan sebagainya. Tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi Elia tidak perlu melakukan itu. Karena dia hidupnya benar, maka akhirnya dijawab oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan tadi tidak berakhir di situ. Yang ketiga ada, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Ada perkataan bila dengan yakin didoakan, akan besar kuasanya. Nah, berarti yang pertama, apanya yang didoakan harus benar, harus adalah kebutuhan kita dan bukan keinginan kita, bukan hawa nafsu kita. Yang kedua, siapanya yang berdoa, ya, siapanya yang berdoa, itu harus orang yang benar, menjaga hidupnya benar di hadapan Tuhan. Tapi yang ketiga, yang dibawa serta oleh dia apa? Keyakinan, penuh keyakinan, penuh kepercayaan, penuh iman, gitu loh. Jadi doanya iman tanpa ragu-ragu, sudah orang benar, doanya dengan iman, maka Tuhan katakan doa yang begitu itu besar kuasanya. Nah, kemudian penulis kitab Yakobus ini memberikan contoh. Tadi kan kita baca ayat 16. Coba kita baca ayat 17 sekarang. Ayat 17 dari pasal 5. Ya. Perhatikan. Ayat 17 pasal 5 mengatakan begini. Elia adalah manusia Superman. Betul ya, saudara ya? Betul ya? Elia adalah manusia Superman. Betul ya? Salah. Alkitab saudara dan Alkitab saya mengatakan Elia adalah manusia apa? Manusia biasa. Elia ini manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Ya pernah kecewa, ya pernah takut, dia pernah diancam mau dibunuh oleh Ratu Isabel, dia takut setengah mati, dia mencari perlindungan sampai akhirnya dia kelelahan luar biasa. Elia itu manusia biasa, sama seperti warga jemaat Kristus Gembala, seperti kita. Sama seperti pendeta Gatot Budiono. Manusia biasa. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa, artinya penuh dengan iman. Supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Wow, 3 tahun setengah loh. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jadi yang mau ditekankan oleh Yakobus justru bukan hebatnya Elia, tapi biasanya Elia. Elia itu manusia biasa. Cuma bedanya dengan kita, waktu dia doa, dia dengan sungguh-sungguh itu menjelaskan mengenai doa yang penuh dengan keyakinan atau doa yang penuh dengan iman tadi. Sehingga walaupun manusia biasa, hidupnya benar, yang didoakan benar, lalu kita doanya dengan iman, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keyakinan, maka akhirnya doanya luar biasa. Hujan bisa diatur oleh Elia.
karena dia doanya sungguh-sungguh penuh keyakinan. Nah, dulu saya pernah mendapatkan kesaksian dari teman saya, ya. Teman saya ini melayani Tuhan, ya. Lalu kemudian dia dikaruniai Tuhan 2 anak, ya. Mertuanya dia, istrinya juga lulusan sekolah Alkitab dan pendeta juga, tapi mertuanya dia adalah orang yang tidak kenal Tuhan, bahkan mertua laki-lakinya itu ya agama lain dan sangat kuat dengan keagamaannya, ya, dari Buddhis gitu ya. Jadi, lalu kemudian akhirnya orang tua itu dikasih kesaksian apa saja mental, malah akhirnya dijelek-jelekkan lah ponakannya itu. Dia teman saya ini punya 2 anak laki-laki, ya. Kecil-kecil waktu itu masih berumur 6 tahun, 8 tahunan kira-kira. Cuma dia sejak masih kecil sekali diajar oleh mamanya itu dalam kebenaran firman Tuhan. Karena dia diajar kebenaran firman Tuhan sangat getol gitu, sehingga anak ini walaupun kecil tapi sudah banyak paham firman Tuhan, ya. Lalu kemudian ketika satu kali engkongnya ini yang di kota lain itu sakit keras dibawa ke ICU, lalu kemudian dokter mengatakan kalau apa yang dibutuhkan lah, tinggal menunggu kira-kira 4 atau 5 hari dia pasti game gitu istilahnya. Lalu akhirnya pendeta ini dan istrinya berdoa di situ. Dia datang dengan kedua anaknya masih kecil tadi. Saya lupa mungkin 6-8 tahun atau 7-9 tahun kira-kira gitulah. Masih kecil-kecil kok. Mereka berdoa semua, terus papahnya itu yang pendeta itu doa amin sama istrinya amin. Anaknya 2 ini belum amin, masih berdoa. Saudara, berdoanya sampai berkeringat. Tuhan sembuhkan Engkau, Tuhan sembuhkan Engkau, Tuhan sembuhkan Engkau. Saya percaya Engkau sembuhkan Engkau sembuhkan orang sakit lumpuh, Engkau sembuhkan orang sakit. Disebut itu pelajaran sekolah minggu semua. Dipercayai, pasti Engkau sembuh gitu. Amin, sudah lama doanya sampai berkeringat, tidak hanya air mata. Lalu setelah itu pulang ke kotanya. Nggak terjadi apa-apa. Tapi setelah hari itu, dokter menyatakan, engkong itu makin baik, makin baik, makin baik. Hari keempat, ketika diprediksi dia akan meninggal, hari keempat itu dia sembuh total. Begitu sembuh total, dijemput oleh keluarga besarnya dari kota itu. Dia mengatakan, nggak mau aku pulang dulu. Anterno aku ke rumahnya cucu-cucuku itu, yang di luar kota itu. Diantarkan oleh keluarga besar ke sana. Dan ketika sampai di kota tersebut, di kota cucunya itu, semua keluarga kumpul di seluruh berlingkaran gitu, lalu engkong itu ngomongin, dulu kalian semua bersaksi mengenai Yesus dan sebagainya, saya nggak mau percaya. Tapi karena saya betul-betul merasakan Tuhan bekerja ketika cucu-cucuku itu berdoa dengan penuh keyakinan, maka aku sembuh. Saya mau membuat pernyataan, mulai hari ini, saya mau menjadi pengikut Tuhan Yesus Kristus. Engkong yang hatinya keras luar biasa itu. Pendeta aja nginjili nggak berhasil. Cuma diperlukan anak kecil yang permohonannya benar, yang hidupnya benar, yang doanya penuh dengan kesungguhan dan penuh dengan keyakinan. Akhirnya doa anak kecil pun waktu didengarkan oleh Tuhan, Tuhan menjawab, lalu akhirnya seluruh keluarga besar itu bahkan kemudian bertobat dan menjadi percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya mau menghiburkan Bapak Ibu yang mungkin sudah lama sekali berdoa. Percayalah Tuhan akan mendengarkan doa kita kalau kita memenuhi syarat-syarat doa yang berkhasiat besar. Sehingga akhirnya bukan Bapak Gembala saja yang berdoa, tapi kita juga akan menjadi pendoa-pendoa yang akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, dan kemudian nanti saya serahkan kepada Pak Is untuk acara-acara yang akan berikutnya. Izinkan saya pamit karena saya harus memimpin upacara atau sakramen perjamuan kudus di gereja di mana kami melayani ini. Nanti sama-sama saudara-saudara perjamuan kudus di sana, kita perjamuan kudus di sini, kita semua merasakan hadirat Tuhan ya. Kiranya Tuhan akan memberkati kita. Ya Bu Tias, saya serahkan. Tuhan memberkati. Silakan pimpin doa untuk respon terhadap firman Tuhan ya. Amin.
Terima kasih Pak Rod. Ya, sama-sama Pak. Tuhan memberkati kita. Amin. Puji Tuhan, kita sama-sama menyambut perjamuan kudus. Kita mengangkat pujian kepada Tuhan. Kita tidak akan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Ada pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita sambut perjamuan kudus ini dengan keyakinan sungguh-sungguh. Angkat rotimu, ambil rotimu atau roti yang ada di tanganmu, angkat roti itu ke atas ya. Dengarkan sebagai firman Allah. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, ini tubuhku yang diserahkan ke bagimu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti yang kita ketinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita makan roti ini. Maksudku kita angkat cawan anggur. Tangan kita ya. Anggur lambang darah Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan yang kita tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Cawan yang kita tinggi-tinggi adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Bahwa siapa yang percaya dengan bahwa anggur ini adalah darah Yesus, yang sakit pasti disembuhkan, yang kekurangan pasti diberkati, dipulihkan Tuhan. Dengan yakin kita doakan dengan sungguh-sungguh, maka penyakitmu, kekuranganmu pasti diberkati Tuhan. Mari kita angkat tinggi-tinggian persekutuan kita dengan darah Yesus. Dalam nama Yesus sama-sama kita minumnya. Haleluya. Amin. Saya percaya yang sakit meyakini ini pasti sembuh. Saya dengar satu aser mengatakan begini, Pak, saya aku sembuh. Saya sekarang nggak pernah gatal. Dulu saya sering gatal, tapi sekarang waktu saya sering mengimani dengan yakin perjamuan kudus itu anggur ada darah Yesus, ternyata aku sembuh. Sampai hari sembuh. Dan ada beberapa anak kecil, satu anak kecil yang sakit di lehernya itu, juga gitu saya suruh oles dengan anggur itu. Bukan karena hebatnya anggur tidak ada apa-apanya, tapi karena kita yakini anggur itu darah Yesus, maka darah itu menyembuhkan tenggorokan yang penuh luka itu. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih acara pertemuan kami pada pagi ini. Kami ucapkan syukur banget sama Bapak. Pada pagi ini pula, sekali lagi kami bersyukur padamu. Kami berterima kasih padamu, Bapakku yang dikasihi Tuhan. Terima kasih Bapakku yang baik pada pagi ini pula. Oleh karena bilu-bilu Yesus yang sakit disembuhkan, yang kekurangan diberkati. Tuhan, berkati Pak Gatot yang telah menyampaikan isi hatimu. Pakai beliau dan Bu Esther jadi berkat, dan anaknya Ayu maupun Bagus. Diberkatilah mereka, jemaat mereka pun diberkati yang ada di Bali maupun yang ada di Malang. Kami serahkan di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, diberkatilah kami semuanya yang telah percaya bahwa Tuhan, oleh karena bilu-bilu Yesus, yang sakit pasti sembuh, yang sakit pasti sudah diberkati. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin.